Depok. Itu 30 bungkus karena ada pesanan dari teman saya. Terus itu saya lepas subuh, saya bawa jalan, saya pakai motor sendiri. Nah, tiba-tiba hujan deras, kemudian jatuhlah saya di pom bensin saat itu. Jadi saya bangun, saya pungutin tuh cireng saya satu-satu. UMKM yang hebat adalah penopang ekonomi Indonesia yang kuat. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Saat ini saya masih di sekitaran Depok untuk mengabarkan mengenai usaha UMKM. Nah, saat ini saya berada di rumah produksi cireng. Ini adalah makanan yang cukup dikenal dan sebetulnya sangat sederhana. Namun dengan usaha yang sederhana ini ternyata banyak membawa keberkahan. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ada puluhan ibu-ibu, bahkan ratusan ibu-ibu bisa bekerja untuk memproduksi cireng. Nah, bagaimana kisah dan ceritanya pemilik usaha ini? Kita ikuti terus videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Kemudian yang belum subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita inspirasi dari kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Erni Rahman, adalah pemilik usaha dari Cireng Saja. Kita merintis usaha ini sejak November 2013, jadi tepatnya saat ini adalah sudah hampir 9 tahun. Saya sedikit mau cerita dulu basic saya. Saya adalah terlahir dari seorang guru. Jadi kebetulan ayah dan ibu saya adalah seorang guru. Jadi memang cita-cita saya itu sederhana. Nanti pengen menjadi seorang guru. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya adalah sebagai kepala sekolah dan guru di TKIT Darussalam dari tahun 1996 sampai dengan saat ini, berarti sudah 26 tahun. Nah, jadi basic saya adalah sebagai seorang guru. Nah, saya merasa bahwa dengan guru itu ya, kita itu tidak bisa mendapatkan income yang besar, karena namanya seorang guru adalah tujuan cita-cita kita adalah memang pengen ibadah gitu ya, pengabdian gitu. Kita tidak bisa mencari uang dari seorang guru gitu. Dari sebuah keinginan bahwa bagaimana keberadaan kita itu bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat sekitar. Terus bagaimana saya ingin juga membahagiakan kedua orang tua saya, keluarga saya, dan bagaimana hidup saya bisa bermanfaat bagi warga sekitar. Nah, makalah terpikirlah saya ingin membuat sebuah usaha yang usaha ini akan bisa membantu perekonomian pendapatan keluarga. Nah, gitu awalnya. Nah, kenapa yang saya pilih itu adalah cireng? Sebetulnya sebelum ini cireng sudah banyak bermunculan, Pak. Jadi cireng saja bukan cireng yang pertama, bukan. Jadi sebelumnya juga ada cireng-cireng sebelumnya, dan saya juga sempat berjualan cireng, dan saya juga termasuk orang yang sangat hobi makan cireng. Nah, kenapa cireng yang dipilih? Saya merasa bahwa sebuah usaha yang kita bangun itu harus kita mulai dari unsur kesukaan, hobi, biar chemistry-nya dapat. Nah, akhirnya karena saya suka cireng, karena cireng itu adalah mengangkat panganan lokal yang memang sangat simpel dari segi pembuatannya, makanya saya terpikir untuk membuat cireng ini menjadi sesuatu yang punya nilai jual. Makanya lahirlah sebuah produk panganan lokal yang kami
ambil dari nama saja itu adalah kedua anak saya, itu Safa dan Jaki. Maka saat ini adalah produksi best seller kita adalah cireng crispy sambal rujak produksi dari Saja Food. Saya berpikir bahwa sukses hari ini itu adalah perjuangan masa lalu. Kunci sukses itu adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain, ketika kita bisa mensukseskan juga orang lain. Saya memulai usaha ini di 2013 itu dengan modal Rp50.000. Rp50.000 itu saya awali dengan membuat cireng sebanyak 10 bungkus, dikerjakan oleh sendiri, kemudian dibantu sama suami, sama kakak dan adik. Ya, muncullah 10 bungkus cireng, itu menjadi saat itu adalah Rp100.000. Jadi, saya mulai menjajakan cireng ini dari lingkungan terdekat, Pak. Karena kan saya adalah guru, ya. Jadi setiap saya rapat-rapat kepala sekolah, setiap saya ada pelatihan guru, saya mulai memberanikan diri display produk gitu, ya, bahwa ini saya juga membawa produk cireng yang enak gitu kan. Jadi ketika misalnya ada rapat, ada kegiatan-kegiatan di sekolah gitu, saya selalu promosikan cireng saya, dan ternyata alhamdulillah qadarullah cireng ini banyak yang suka gitu kan. Sampailah ke orang dinas pendidikan, sampailah kepada DKUM gitu kan. Ya, akhirnya saya mulai berpikir bahwa cireng ini harus punya legalitas. Nah, akhirnya seiring dengan waktu, alhamdulillah sampai sekarang cireng Saja ini sudah lengkap legalitasnya. Jadi kalau misalnya ada kisah apa yang menjadi semangat saya membuat usaha ini, saya mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi motivasi saya yang kuat itu mendorong saya untuk berusaha keras bahwa cireng ini yang sesuatu yang tidak apa-apa dulunya menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang tidak hanya enak, tetapi cireng ini juga bisa membantu masyarakat atau teman-teman yang ingin menjual cireng ini, yang ingin bermitra dengan Saja, yang alhamdulillah mendapatkan penghasilan tambahan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kisah atau apa yang memotivasi saya untuk berjualan cireng ini, ya saya hanya kepengen itu saja, Pak, bahwa keberadaan saya ini bisa memberikan dampak positif buat masyarakat sekitar. Dan ternyata ketika niat itu ada, Allah membukakan jalan ini. Alhamdulillah dari karyawan 2 orang, 3 orang, 10 orang, sekarang sudah sekitar 130 karyawan, dan ditambah dengan ada karyawan adik saya juga yang tergabung dalam Saja, itu sebanyak 140 karyawan saat ini. Kalau jumlah produksi saat ini adalah tentatif, Pak, antara setengah ton, 1 ton, bahkan bahkan kalau memang lagi ramenya dulu gitu, di puncak-puncak saatnya lagi in banget gitu, lagi orang baru-baru muncul cireng, itu kita bisa produksi sekitar 2 ton. Tetapi untuk saat ini, karena kita tidak hanya varian cireng aja, Pak, kita tidak hanya varian cireng aja, kita juga ada cilok, ya, ada juga pisang luber, ada juga donat gitu. Jadi nah ini juga salah satu bentuk dari teknik marketing kita. Ketika orang mulai berjualan cireng, ketika orang sudah mulai mengadopsi cireng, ketika juga udah banyak muncul varian cireng yang lain, maka bagaimana saya menjalankan usaha ini biar karyawan itu tetap bekerja, saya munculkan produk-produk baru, seperti muncullah cilok, muncullah varian pisang luber, muncullah varian donat frozen, seperti itu. Karena yang namanya usaha itu kan memang jatuh bangun. Iya, betul. Usaha itu tidak naik terus ya. Jadi ketika saya tahu bahwa banyak pilihan orang makan cireng gitu, tidak hanya produk Saja aja, berarti saya harus memilih varian lain yang menjadi sebuah pilihan. Jadi ketika orang belanja di Saja, oh nggak hanya cireng aja di sini gitu, tapi juga ada produk-produk lain. Nah, selain itu juga saya membangun kolaborasi, Pak.
kolaborasi dengan UMKM dengan konsep bela, beli, dan jual kembali produk teman. Nah, jadi bela, beli, dan jual kembali produk teman. Jadi bagi teman-teman yang bisa produksi tetapi tidak bisa jualan, nah, saya ambil produknya, ya, kita branding mereknya jadi Saja. Dengan ketentuan dan MOU yang kita berikan tentunya, kesepakatan bersama bahwa mereka fokus produksi, kita jualin. Jadi sudah ada beberapa banyak produk pendamping dari Saja Food, ya, yang alhamdulillah saya juga membantu teman-teman UMKM juga untuk bisa berkolaborasi. Jadi seperti itu. Dan ini juga tentunya dari selisih keuntungan ya Pak, 1.000, 2.000 itu juga bisa menaikkan omset kita gitu. Jadi ketika produksi dari produk kita menurun, tapi kita banyak produk pendamping. Jadi kalau total varian produk Saja, baik yang diproduksi oleh Saja sendiri ataupun produk teman-teman UMKM yang di branding oleh Saja, itu lebih dari 30 varian produk. Jadi untuk cireng aja Pak, kita ada 8 varian produk. Dari cireng original yang best sellernya, terus kemudian cireng isi, cireng vegetable, cireng ubi ungu, cireng kuah, ya. Kemudian empek-empek cireng, nah cireng keju gitu. Itu sudah ada 8 varian produk. Kemudian kita juga ada cilok. Cilok aja udah 6 varian produk. Cilok ayam, cilok keju, cilok ikan, cilok bumbu kuah, gitu kan. Kemudian ada juga pisang luber. Pisang luber kita ada sekitar 5 varian produk. Coklat, coklat keju, strawberry, blueberry, ya, keju saja gitu kan. Kemudian setelah itu juga kita ada donat Pak. Jadi ada donat frozen. Jadi ada donat original, ekstra susu, ada donat kentang, ada donat singkong. Kita juga ada produk mie ayam, kuah. Nah, terus kemudian juga ada beberapa produk teman-teman yang nitip produk yang seperti tadi saya sampaikan itu yang bela beli produk teman, yang seperti ada dimsum, ada siomay, ada kebab, gitu kan, ada bakso aci, ada pentol, terus kemudian juga ada cheese roll, ada pisang ubi lumer, gitu kan. Itu juga bagian dari keluarga besar Saja, gitu kan, dari teman-teman yang memang bisa produksi. Jadi gini Pak, pertama yang kita lakukan adalah harus bangun tim kita yang solid. Jadi intern dulu yang harus kita benahi. Jadi di sini itu kami memang menganggap karyawan itu adalah bagian dari keluarga, bukan dari orang lain. Jadi kami bangun dulu chemistry-nya itu dengan karyawan, bahwa mereka, saya bukan seorang owner yang mereka ketika berhadapan dengan saya ada rasa takut gitu atau segan. Tetapi bagaimana saya membangun harmonisasi keluarga besar Saja itu menjadi sebuah keutuhan keluarga besar. Jadi saya buat tim yang solid. Jadi ada tim manajemen Pak, ada tim manajemen dari mulai tim koordinator produksi, quality control, admin, tim ekspedisi aja itu bagian kurir, itu bagian tim manajemen. Nah, kita bangun, kita satukan visi dan misi kita. Nah, dan kita kita kembangkan sama-sama usaha ini. Nah, selain itu juga saya mencoba bahwa bagaimana selain produk ini juga kita sudah pegang sistem atau manajemen, bagaimana saya mencoba untuk memperkenalkan produk ini secara luas. Nah, tentunya produk yang baik itu bukan hanya enak Pak, tetapi baik dan halal. Makanya saya mencoba mengangkat produk ini supaya legalitas kita semuanya dipenuhi. Dari mulai izin yang awalnya dulu kita PIRT, izin halal, terus juga ada prestasi kita itu adalah piagam bintang keamanan pangan. Apalagi ketentuan baru sekarang ini bahwa produk frozen yang masa simpannya itu di atas 7 hari itu wajib MD, wajib mendapatkan izin BPOM. Nah, sebagai seorang owner, saya punya rasa tanggung jawab untuk memenuhinya.
Nah, sebagai bentuk kewajiban saya dan tanggung jawab saya, bagaimana produk saya, produk kita yang kita jual di pasaran itu adalah memenuhi persyaratan sesuai dengan SOP, sesuai dengan ketentuan. Dan alhamdulillah setelah Lebaran kemarin, beberapa produk frozen kita sudah keluar nomor MD-nya dari BPOM. Nah, saya yakin ketika saya memenuhi standar kualitas itu, orang-orang akan menjadikan ini adalah sebuah pilihan untuk dibeli. Nah, itu juga bagian dari salah satu teknik marketing kita. Jadi kita penuhi legalitas. Nah, setelah itu kami kembangkan di marketingnya dengan menjalin kolaborasi dengan agen dan reseller yang tersebar di beberapa daerah. Jadi kami juga ada kerjasama bagi siapa yang penikmat saja, ya tidak hanya menikmati saja, tapi mereka juga bisa mendapatkan penghasilan dari ini. Makanya saya memberikan peluang kesempatan kepada yang lain ya, untuk menjadi agen atau reseller saja. Ya, misalnya gini, syarat agen itu minimal order itu 300 pack. Nah, kemudian yang namanya agen itu ada standar. Standarnya adalah minimal dia bisa belanja dalam sebulan itu misalnya 3.000 pack dalam 1 bulan. Nah, jadi itu adalah bagian ketentuan dari agen. Tapi kalau reseller, mereka cukup belanja 25 pack saja, mix all varian saja, itu sudah jadi reseller saja. Pertama, kita komitmen kepada tujuan, Pak. Komitmen kepada tujuan bahwa kita fokus menjalankan tugas kita memaksimalkan peran yang kita punya. Saya adalah seorang guru yang sampai sekarang saya menjadi guru. Dan saya tidak pernah meninggalkan profesi saya sebagai seorang guru. Nah, tetapi alhamdulillah karena niatan yang kuat itu, ya ternyata antara guru dan produksi ini bisa beriringan. Terus kemudian yang kedua adalah kita bangun hubungan chemistry yang dengan yang paling dekat, itu partner kita adalah suami. Jadi saya mencoba saling memahami apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa dia lakukan. Saya tidak pernah memaksakan sesuatu yang tidak bisa partner saya lakukan. Nah, jadi kita berbagi tugas, kita saling memahami, kita saling mengerti. Nah, akhirnya kalau udah mengerti, udah memahami, kita bisa bangun sama-sama, Pak. Jadi kita hilangkan rasa ego karena banyak banget, ini saya sedikit cerita, teman-teman UMKM yang hancur usahanya itu dimulai dari ketidakharmonisan antara pasangan. Jadi kita satukan tujuan kita, satukan visi kita dari orang yang paling dekat kita. Terus kemudian yang paling utama itu adalah kita tidak berhenti produksi, tidak lelah promosi, dan tidak capek jualan. Nah, jadi kan kadang orang itu semangatnya pasang turun nih, Pak. Ya, bagaimana kita bisa membangun semangat itu? Nah, cara saya membangun semangat itu adalah saya lihat karyawan saya, Pak. Kalau saya lagi down, kalau saya lagi capek gitu kan, saya lihat begitu banyak karyawan, begitu banyak orang-orang yang bergantung. Nah, dari situ muncul lagi tuh semangatnya. Nah, muncul lagi semangatnya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau mau saya bilang apa sih kunci suksesnya itu adalah fokus kepada tujuan, ya. Balik lagi kepada visi dan misi. Terus bangun harmonisasi dengan orang-orang terdekat, dengan tim manajemen, dengan keluarga besar. Terus kasih reward juga buat agen, buat reseller yang punya kontribusi besar dalam penjualan saja. Kalau kisah yang belum pernah saya lupakan dari sejak zaman dulu sampai sekarang yang menjadi momentum saya motivasi itu adalah ketika saya mulai merintis ini usaha dan menjajakan itu door to door, Pak.
door to door. Jadi suatu saat, mungkin ini juga sudah beberapa kali sempat saya ceritakan ya masalah ini. Jadi saya bawa cireng dari sini itu ke daerah Depok, itu 30 bungkus karena ada pesanan dari teman saya. Terus itu saya lepas subuh, saya bawa jalan, saya pakai motor sendiri. Nah, tiba-tiba hujan deras, kemudian jatuhlah saya di pom bensin saat itu. Jadi saya bangun, saya pungutin tuh cireng saya satu-satu. Nah, kebetulan lewatlah tuh ibu-ibu pakai mobil Honda Jazz saat itu. Biasalah dramatisnya tuh kecipratan, Pak. Kemudian dia turun dan nolongin saya. Saya minta kartu nama beliau. Kartu nama beliau. Akhirnya saya dikasih. Nah, saya kasih 3 bungkus cireng saat itu. Saya kasih 3 bungkus cireng, kemudian saya pulang. Saya bilang, makasih ibu. Ibu sudah nolongin saya. Nah, sampai di rumahnya, saya tempat telepon. Saya bilang, ibu, saya Bu Erni. Yang tadi ibu tolongin, makasih. Tolong cirengnya digoreng ya, Bu. Oh, baik. Gitu. Terus 3 hari lagi, saya telepon balik, Pak. Ternyata cirengnya belum digoreng juga. Saya tanya, ibu mohon maaf cirengnya udah digoreng? Oh belum. Saya bilang masukin kulkas ya Bu, karena itu nggak bisa tahan kalau lebih dari 3 hari. Nah setelah 3 hari lewat, saya telepon lagi Pak. Saya bilang, ibu maaf saya Bu Erni, cirengnya udah digoreng apa belum? Nah, ternyata cirengnya juga belum digoreng. Oh maaf ibu, saya cirengnya belum digoreng. Sampai akhirnya ibu tolong masukin ke freezer. Kalau udah masuk freezer, soalnya nggak kuat lebih dari 6 hari. Nah akhirnya pas begitu selesai 6 hari Pak, pas saya telepon dia kenal suara saya nih. Ibu Erni ya gitu bilang. Aduh maaf Bu Erni, cirengnya belum digoreng. Bapak tahu saya lihat alamatnya, saya samperin ke rumahnya, saya gorengin. Dan qadarullah ternyata begitu dimakan, dia suka sama cireng saya dan bilang, subhanallah cireng ini enak banget. Coba Pak bayangin. Dalam hati kita, ya Allah kenapa nggak dari kemarin apa gitu kan. Dan ternyata itu pembuka jalan saya. Beliau adalah salah satu agen yang luar biasa, yang pertama kali bisa order saja 1000 pack per hari. Jadi pengalaman saya, andai saya waktu itu down, andai saya motivasi itu surut, andai saya capek, andai saya nangis ketemu suami saya gini amat ya, nyari duit, susah amat, ogah jualan cireng lagi misalnya gitu loh Pak ya. Saya yakin saya tidak akan sampai di titik ini. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa suksesnya hari ini adalah perjuangan masa lalu. Nah, seperti itu bagian dari cerita yang sampai sekarang saya ingat betul. Dan itu adalah momentum titik awal saya bagaimana saya termotivasi untuk merekrut karyawan lebih banyak lagi. Pak. Karena kan jualan cireng 10 aja susah. Ini 1000, ada orderan 1000 bungkus, kebayang nggak Pak? Saya tidak mengklaim bahwa cireng saya tuh paling enak, enggak. Ya, semua masing-masing ada kelebihan. Saya tidak menjatuhkan produk yang lain. Produk yang lain juga bagus-bagus dengan kekhasan tersendiri-sendiri, Pak. Karena konsumen juga memilih dong, ada yang suka cireng saja, ada juga yang tidak. Tetapi satu yang membuat ciri khas saja itu bentuknya yang crispy. Makanya kenapa namanya itu adalah crispy. Nah, kami punya tagline nih, Pak. Cireng crispy itu. Crispy di luar, lembut di dalam. 1 kali gigit, lepas di mulut, 2 kali gigit, jatuh cinta. Nah, seperti itu. Jadi ya luar biasa. Nah, itu ada di apa namanya? Ada di kemasan saja tuh Pak tagline-nya. Jadi itu yang membuat, makanya kenapa proses pembentukannya juga mungkin tadi ada dilihat ya, proses pembentukannya juga itu dengan tangan manual Pak, bukan dengan mesin. Karena saya pengen membuat yang ciri khasnya tadi Pak. Terus saya ingin sampaikan kepada pemirsa, barangkali menjadi sebuah pertanyaan, kenapa di tim bentukan itu tidak memakai sarung tangan? Nah, teman-teman, bahwa kita semua sudah sesuai dengan SOP. Jadi sebelum ibu-ibu ngebentuk, itu kita sudah melakukan hal-hal yang sudah sesuai dengan ketentuan. Sudah cuci tangan secara berkala ya. Dan memang itu dibentuk tidak bisa dengan memakai alat bantu lain.
kecuali tangan, karena bentuknya yang crispy gitu Pak. Nah, kecuali di bagian-bagian tertentu. Dan karena kenapa tidak memakai sarung tangan? Khawatir juga panas terkontaminasi terhadap produknya. Jadi kita sudah pastikan saja bahwa ibu-ibu sudah cuci tangan. Nah, karena tidak semua produk bisa dibentuk dengan memakai sarung tangan. Nah, jadi itu nanti ciri khas crispy-nya udah nggak dapat lagi nih Pak. Kalau memakai sarung tangan. Nah, kecuali di tempat produksi dan kemudian di tempat packing itu baru pemakai sarung tangan. Karena kalau di tempat packing itu memang harus dalam kondisi sudah dingin. Karena dia prosesnya ada dikipasin dulu. Nah, setelah betul-betul dingin baru di packing. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa yang membuat berbeda gitu. Jadi kalau misalnya mungkin cireng kebanyakan kalau digigit itu alot. Kalau ini itu satu kali gigit lepas di mulut. Nah, jadi nggak panjang gitu loh Pak, nggak bikin gigi sakit. Kalau sesuatu usaha yang dibangun memang kita harus punya target ya, harus punya visi misi. Jadi ketika kita menjalankan sebuah usaha itu, kita harus berada di rel sesuai dengan visi misi kita. Jadi salah satu tujuan visi misinya saja itu adalah bagaimana usaha ini dibangun tidak hanya memberikan kemanfaatan buat saja sendiri, buat keluarga besar sendiri, tapi bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar, untuk memberikan peningkatan pendapatan keluarga, ekonomi keluarga, yang nanti impact-nya adalah kepada kekuatan ekonomi negara. Insya Allah bismillah saya yakin akan sampai ke sana. Karena UMKM yang hebat adalah penopang ekonomi Indonesia yang kuat. Nah, saya yakin itu. Jadi kita mulai dari kecil. Kalau apa yang kita bisa lakukan, nah hal itu yang bisa kita lakukan. Jadi ketika misalnya saya mulai agak down gitu, saya balik lagi gitu. Makanya alhamdulillah 130 karyawan itu bertahan. Nah, kemudian kita juga mungkin didasarkan dengan sistem yang kekeluargaan Pak. Jadi di sini itu kalau tim manajemen itu sifatnya gaji pokok. Insya Allah semuanya di atas UMR. Ada juga uang makan, ada juga bonus bulanan. Kalau tim bentukan, tim packing, tim adonan itu sifatnya adalah borongan. Jadi berapa yang mereka dapatkan, yang mereka hasilkan, itulah yang mereka dapatkan. Jadi kita adil gitu Pak. Jadi ketika salah satu karyawan ini ada berhalangan hadir, itu tidak menjadi masalah dan tidak menjadi beban. Karena mereka nanti akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, mungkin kenapa 130 ini bisa bertahan? Kenapa saya tidak juga memakai banyak mesin-mesin gitu loh Pak? Ya, karena memang saya tidak ingin efisiensi tenaga mesin itu ya menghilangkan peluang pemberdayaan masyarakat itu. Jadi salah satu contohnya gini, saya dulu pernah ditawarin mesin pembentuk cireng Pak. Mesin pembentuk cireng. Kalau saya melihat dari segi keuntungan, itu jelas efisiensi, efektivitas karena dari mesin cireng itu membantu. Tapi saya berpikir kembali, berapa karyawan saya yang harus saya berhentikan? Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah sampai sejauh ini karyawan saya tetap bertahan. Bagi teman-teman yang baru memulai usaha, jangan pernah tanyakan usaha apa yang paling baik. Karena usaha yang paling bagus adalah usaha yang dimulai, bukan yang ditanyakan terus. Bagi teman-teman yang sudah mulai produksi, yang sudah punya produk, ingat, jangan berhenti produksi, jangan lelah promosi, jangan capek jualan. Bangunlah kolaborasi antara kita. Karena UMKM yang hebat adalah penopang ekonomi Indonesia yang kuat. Semangat untuk semua, sukses bersama-sama.